Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Meningkatnya kasus COVID-19 mendorong perusahaan yang bernaung dalam pengusaha peduli NKRI memperkuat gerakan nasional donor plasma konvalesen. Persyaratan medis yang ketat bagi pendonor membuat partisipasi publik juga terbatas. Namun agar metode ini dikenal luas sehingga semakin banyak penyintas COVID-19 yang memahaminya dan bergerak mendonorkan plasmanya. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan menggandeng perusahaan yang berada di bawah payung pengusaha peduli NKRI. Seperti dikatakan Managing Director Sinarmas Saleh Hussein saat donor berlangsung di Sinarmas Land Plaza. Sebanyak 15 donor, selain dari lingkup karyawan Sinarmas, juga datang dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, PT Jarum, dan Triputra Group dinyatakan lolos penapisan yang dilakukan oleh tim medik Yayasan Buddha Suci, cabang Sinarmas dari 60 orang penyintas yang sebelumnya mendaftarkan diri. Dirinya berharap partisipasi perusahaan dapat mendorong percepatan sosialisasi serta edukasi donor plasma konvalesen, sekaligus memperluas jangkauan manfaatnya di masyarakat. Ya, pertama tentu saya memang udah punya niat ketika pas terpapar COVID, saya punya niat bahwa nanti saya ingin mendonorkan plasma saya untuk membantu para pasien COVID yang ada. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini saya dapat melakukan donor plasma dan mudah-mudahan plasma ini dapat bermanfaat untuk membantu para penderita COVID yang saat ini kita tahu sedang tinggi-tingginya masyarakat yang terpapar. Nah, ini merupakan satu kegiatan yang dilakukan oleh Sinarmas bersama dengan perusahaan-perusahaan lain di bawah naungan Kadin sebagai pengusaha peduli NKRI yang tentunya saya juga mengajak untuk para penyintas COVID atau alumni COVID, mari untuk kita sama-sama dapat mendonorkan plasmanya untuk membantu para pasien COVID yang sedang terpapar yang kita tahu semakin meningkat jumlahnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat ikut membantu pemerintah untuk memutus mata rantai daripada pandemi ini sehingga ekonominya akan bisa berjalan kembali lagi. Setelah mengetahui proses donor plasma konvalesen ini, menurut Bapak gimana? Apakah ada perasaan sedikit takut awalnya gitu Pak? Iya, saya kebetulan udah sering mendonorkan darah sehingga ya sudah terbiasa dengan masalah donor sehingga ketika harus donor plasma konvalesen ini ya menurut saya biasa-biasa aja sih. Ya tidak ada rasa apa-apa, mudah-mudahan dan syukur alhamdulillah tadi disampaikan oleh Pak Dokter bahwa plasmanya itu sangat bagus karena terlihat dari berarti pola hidup maupun pola makan daripada seseorang itu akan terlihat pada warna daripada plasma tersebut. Dan saya sangat bersyukur, alhamdulillah plasma saya cukup bagus dan ini mudah-mudahan dapat membantu mempercepat penyembuhan daripada para penderita COVID. Ketahuan bahwa pola hidup memang saya pola makannya juga sangat teratur dan saya jaga betul asupan makanan maupun olahraga. Dari situ kan ketahuan bahwa warna daripada plasma itu. Dan saya kira nanti plasma yang telah saya donorkan ini mudah-mudahan saya nggak tahu nanti buat ke siapa, tetapi paling nggak dapat bermanfaat untuk para penderita COVID sehingga bisa cepat sembuh. Dan mudah-mudahan nanti diikuti juga oleh yang lainnya juga sehingga semakin banyak plasma yang disumbangkan, semakin banyak untuk dapat menyembuhkan saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Sebelumnya plasma darah dapat diterima oleh pasien COVID-19. Pendonor terlebih dahulu mesti memenuhi ketentuan medis, yakni berusia antara 18 hingga 60 tahun, memiliki berat badan minimal 55 kg, terbebas dari sejumlah penyakit dan harus melalui proses pemantauan kondisi antibodi sehari sebelumnya. Kesempatan mendonorkan plasma darah hanya dapat dilakukan penyintas hingga 3 bulan pasca sembuh. Inisiatif pengusaha peduli NKRI berasal dari solidaritas perusahaan yang bernaung dalam Kamar Dagang dan Industri Nasional Indonesia, di mana Sinarmas adalah salah satu di antaranya. Menggalang donasi yang awalnya ditujukan untuk melengkapi para tenaga medis dan petugas pelayanan publik sesaat setelah penetapan status pandemi COVID-19 tahun lalu, dengan alat pelindung diri, masker, peralatan uji cepat, dan ventilator.
Di tengah tantangan pandemi COVID-19, Pertamina tetap berkontribusi kepada negara pada tahun buku 2020 sebesar Rp126,7 triliun. Jumlah tersebut meliputi setoran pajak sebesar Rp92,7 triliun, dividen Rp8,5 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp25,5 triliun. PJ Senior Vice President Corporate Communication and Investor Relation Pertamina, Fajriah Usman mengatakan, tahun 2020 telah berlalu dengan hantaman pandemi COVID-19. Namun Pertamina masih mampu mencatatkan kinerja positif, sehingga bisa terus berkontribusi kepada negara baik melalui pajak, dividen maupun PNBP dengan jumlah yang cukup besar. Menurut Fajriah, dengan tantangan berat tahun 2020, kontribusi Pertamina terhadap negara tetap tinggi, meskipun belum setinggi dalam keadaan normal pada tahun 2019. Sepanjang tahun 2020, Pertamina juga telah membayarkan dividen sebesar Rp8,5 triliun atau 23,8% dari total laba bersih. Jumlah ini naik dibanding dividen yang dibayarkan sepanjang tahun 2019 sebesar Rp8 triliun atau 22,1% dari laba bersih perseroan. Pertamina akan terus memberikan kontribusi yang nyata kepada keuangan negara dan akan terus berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi Pertamina akan terus meningkat sejalan dengan pemulihan ekonomi dan program vaksinasi nasional yang diharapkan bisa mengendalikan pandemi COVID-19. Tim Eljan Media melaporkan.